Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam arsalallahu basyiran wa nadhira. Amma ba'd, fa ya hadirin usikum wa iyyakum faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fi al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum min-ad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassana bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tafarraqu fihi. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yahdi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sidang Jumat insyaallah dirahmati Allah SWT. Ada satu hal yang barangkali sering kita lupakan, bahwa kita ini adalah umat Nabi terakhir. Karena setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Dalam surah Azab Allah SWT berfirman, A'udzubillahi ma kana Muhammadun aba'a hadim min rijalikum wa kana Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu bapa dari seorang laki-lakimu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan khataman nabiyyin, adalah penutup segala nabi. Hari ini orang banyak bicara tentang akhir zaman, tapi orang lupa bahwa dia adalah umat Nabi akhir zaman. Menjadi umat Nabi akhir zaman itu merupakan sebuah kemuliaan, karena kita adalah umat yang memikul tugas-tugas Nabi dan Rasul sebelumnya. Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan tugas berdakwah, dan umatnya tidak mendapatkan tugas untuk menyampaikan dakwah. Karena Nabi itu semua adalah untuk kaumnya. Kata Rasulullah kepada kaum Tsamud, Nabi Musa dan Nabi Isa kepada Bani Israel, waktu itu panggilannya belum ya ayyuhan nas, tapi ya Bani Israel. Ketika Nabi Muhammad SAW adalah merupakan Rasul terakhir, maka tidak ada Rasul lagi sesudahnya. Maka tugas dakwah, tugas Rasul, tugas Nabi itu dipikul oleh umatnya. Artinya apa? Kita sebagai umat Muhammad SAW mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan risalah dakwah Rasulullah SAW. Sementara kalau soal akhir zaman, soal tidak perlu dijadwalkan, karena Allah SWT pernah mengatakan yas'alunaka nisa'ayana mursaha. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kiamat itu kapan datangnya. Katakan ya Muhammad, soal jadwal hari kiamat itu Allah menentukan. La ya'lamu liwaqtiha illallah. Tidak ada yang tahu tentang kapan terjadinya kiamat itu kecuali Allah SWT. Yang perlu kita bicarakan hari ini, yang perlu kita diskusikan adalah sebagai umat akhir zaman, apa tugas kita. Ini yang perlu kita bicarakan, ini yang perlu kita diskusikan. Karena kiamat itu datangnya nanti tidak bisa kita jadwalkan, dia itu baghtah. Dia tidak akan datang kepada kamu illa baghtah, kecuali tiba-tiba. Bisa besok, bisa 100 tahun lagi, bisa 1 juta tahun lagi. Yang penting kita bicarakan sekarang apa tugas kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi akhir zaman. Sidang Jumat insyaallah dalam Allah SWT, ini yang menjadi poin kita, yang menjadi kepentingan kita. Ini urgensi yang perlu kita bicarakan. Sebagai umat akhir zaman kita mempunyai kewajiban, yaitu dakwah, kewajiban berdakwah. Allah SWT dalam Al-Quran surah Asy-Syura 13 menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syara'a lakum min-ad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassana bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tafarraqu fihi. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yahdi man yasha' wa yahdi liman yunib. Allah telah mensyaratkan kepada kalian, kepada orang-orang beriman, kepada umat akhir zaman. Apa syariatnya? Mawasabinuhan, tentang Islam itu seperti Allah yang apa yang Allah syariatkan kepada Nabi Nuh. Syara'a min-ad-din, Allah telah syariatkan kepada kalian umat beriman, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, tentang Islam itu ad-din ma wasabinuhan, seperti apa yang Allah wasiat kepada Nuh. Wa ma wasabihi
walladzi ahwana ilaika, dan yang kami wahyu kepada engkau ya Muhammad, wa Musa Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan itu juga yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa syariat itu? Apa wasiatnya itu? Apa wahyunya itu? An aqimuddin wa la tafarraqu fih. Tegakkan Islam itu dan jangan kamu berpecah belah dalamnya. Ini menarik kalau kita tadaburi ayat ini. Sebelum Allah memberikan perintah an aqimuddin, Allah mendahului dengan 3 kalimat berat: syariat, wasiat, dan wahyu. Syariat adalah suatu ketentuan dan ketetapan yang qat'i, yang la khilaf fih, yang tidak ada perbedaan pendapat tentang syariat. Sedangkan wasiat adalah suatu kalimat hukum yang ketika wasiat itu ma'ruf, wajib melaksanakannya. Sedangkan wahyu adalah al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah yang fala takuna minal mumtarin, tidak boleh ragu mengimani dan melaksanakannya. Kemudian Allah SWT juga mendahului kalimat perintah menegakkan Islam ini dengan menyebutkan 5 rasul ul azmi: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. 3 kalimat berat dan 5 rasul ul azmi ada merupakan pengantar Allah SWT sebelum memerintahkan an aqimuddin, tegakkan Islam itu, perjuangkan Islam itu. Artinya apa? Ini bukan perintah main-main. Ini perlu kita respon dengan jelas dan konkret, bahwa setiap pribadi, individu muslim yang mengaku umat Muhammad SAW harus ikut ambil bahagian tanggung jawab untuk menegakkan dakwah. Dakwah bukan fardu kifayah. Dakwah sunnah SAW yang perlu kita lanjutkan. Kita umat terakhir, kita umat Muhammad SAW yang tidak lagi nabi sesudahnya, menjadi kewajiban kita untuk melanjutkan dan meneruskan perjuangan dakwah ini. Sidang jemaah insyaallah dirahmati Allah SWT, ini yang perlu kita fahami. Ada orang yang setelah dia sholat 5 waktu sehari semalam, dia sudah berzakat, dia sudah selesai tugasnya, sudah merasa selesai tugasnya. Ada lagi tugas yang penting, yaitu dakwah. Setiap pribadi harus ambil bagian tanggung jawab. Mereka yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya kedudukan dengan ilmu dan kedudukannya. Sehingga Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, man kharaja bismillah faqad gaza, man jahada fisbillah faqad gaza fisbillah, man taraka bil khair faqad gaza. Orang yang berangkat berjuang di Allah SWT, berdakwah di Allah SWT, mereka sudah berjuang di Allah SWT. Man jahaza ghaziyan fisbillah, orang yang memberikan perbekalan yang mereka tidak profesional, tidak mampu berperang, mereka tidak memenuhi syarat, tidak punya kompetensi untuk berdakwah, mereka bisa memberikan hartanya untuk berdakwah. Malah Rasul mengatakan, man taraka bil khair, orang yang tinggal di rumahnya saja tapi dia ikut memberikan pelayanan, membantu, menyantuni keluarga mujahid dakwah yang keluar berdakwah di Allah SWT, maka dia juga sebut dengan berdakwah. Jadi berdakwah tidak saja seperti saya sekarang ini berkhutbah. Dengan harta kita, dengan posisi kita, kedudukan kita, dengan jabatan kita, dengan ilmu kita, kita harus memberikan kontribusi untuk berdakwah. Sidang jemaah insyaallah inilah kewajiban, ini tanggung jawab kita yang kadang-kadang kita lalaikan. Kita punya punya harta yang banyak, tapi kita tidak merasa perlu tidak mendukung dakwah. Barangkali orang-orang yang punya harta miliaran, yang punya triliunan, apa artinya bagi mereka uang 10 miliar kalau hartanya 1 triliun? Apa artinya 1 miliar hanya untuk membantu dai ke lembaga doa khusus, lembaga komunitas untuk berangkat ke ujung negeri, ke Sabang, ke Merauke untuk menyampaikan dakwah. Semua kita harus ikut ambil bahagian dalam berdakwah itu. Inilah tanggung jawab kita. Allah SWT memberikan jaminan, kabura al-musyrikiina ma tad'uhum ilaih. Ketika umat Islam, setiap pribadi, setiap individu muslim sudah ambil bagian tanggung jawab untuk berdakwah, maka akan sangat berat bagi orang-orang musyrik menghadapi dakwah disampaikan orang Islam itu. Tapi ketika orang-orang Islam tidak mengambil bahagian, tidak memberikan atensi yang cukup, tidak memberikan kontribusi terhadap dakwah, maka dakwah akan dilemah. Dakwah kadang-kadang menjadi pengemis, seolah-olah Islam itu menjadi miskin. Ada orang minta-minta sedekah untuk membangun masjid di pinggir jalan pada setiap orang. Ini memalukan.
Kenapa? Karena setiap kita pribadi muslim belum lagi memberikan tanggung jawab yang sepenuhnya kepada dakwah Islam. Oleh karena itu sidang Jumat berbahagia, perlu kita sadari ini. Nah, oleh karena kita ini lemah, tidak mungkin kita ini berdakwah sendirian. Ada orang mengatakan saya tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana, saya cuma berdakwah sendiri. Dakwah tidak bisa sendiri, dakwah harus bersama. Kalau ceramah bisa sendiri, tidak mungkin ceramah rame-rame. Tapi kalau berdakwah harus bersama, makanya Allah perintahkan, wal takum minkum ummatun yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kamu adakan, kamu bentuk, kamu dirikan ummatan, satu organisasi, satu ummah. Apa yang kata umat? Paling tidak 3 unsur. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada kepemimpinan, ada visinya, ada misinya, ada programnya, itu umat, organisasi. Berdakwah harus punya organisasi. Ini yang direspon oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1911, mendirikan Muhammadiyah untuk berdakwah. Berdakwah dalam segala hal. Berdakwah dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial. Semua yang dilakukan Muhammadiyah untuk dakwah. Ekonomi bukan untuk ekonomi, politik bukan untuk politik, tapi politik untuk dakwah, ekonomi untuk pendidikan untuk dakwah. Oleh karena itu sedang cuma berbahagia. Setiap kita yang ambil bagian menjadi anggota, jadi pengurus, memberikan sumbangan partisipasi Muhammadiyah adalah telah ikut berdakwah. Oleh karena itu mari kita ke depan, mari kita tunjukkan bukti kita, mari kita berikan partisipasi kita untuk dakwah ini. Ketika kita nanti ditanya oleh malaikat bahwa kita ini umat Muhammad, kita umat lebih terakhir, ketika mereka tanya nanti dari akhir, apakah engkau sudah melaksanakan tugas dakwah? Kita bisa katakan, saya sudah sampaikan, saya sudah bantu Muhammadiyah, saya sudah jadi pengurus Muhammadiyah, tapi bukan hanya sekedar numpang nama, tapi menjadi pengurus betul-betul mengambil amanah, melaksanakan tugas, tidak jadi pengkhianat sepanjang tahun. Dia jadi pengurus, tapi tidak pernah datang, tidak pernah hadir, tidak pernah urus, tidak pernah melaksanakan tugas, itu namanya pengkhianat, bukan pemegang amanah. Oleh karena itu sedang cuma berbahagia. Pada khutbah ini saya sebagai khatib memberikan nasihat kepada kita semua. Mari kita sebagai ini muslim, kalau kita mengaku umat Muhammad, mari berikan kontribusi Anda, antum semua untuk dakwah ini. Kalau Anda tidak bisa berdakwah, berangkat ke negeri-negeri terpencil, tidak bisa melakukan usaha-usaha untuk pemberdayaan masyarakat, mari titipkan kekayaan Anda, harta Anda untuk Muhammadiyah, untuk kita pergunakan semaksimalnya dan sebesar-besarnya untuk dakwah ilallah. Fa'tabiru ila asar la'alakum turhamun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd fa ya hadrun usikum wa iyyakum taqallahu faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan ya wanti-wanti Allah, warning Allah, ya peringatan Allah SWT tentang waktu, demi waktu asar, demi masa. Waktu asar itu adalah waktu di mana sebentar lagi matahari akan terbenam. Jadi kita tidak boleh berspekulasi dengan usia kita. Mentang-mentang Anda baru usia 40 tahun, Anda mengatakan saya masih ada 30 tahun lagi. Belum tentu. Barangkali besok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan. Tidak ada satupun, seorang pun yang mampu menjamin esok masih hidup. Oleh karena itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, mari kita manfaatkan maksimal. Jangan bermain-main, jangan berleha-leha. Maksimalkan waktu Anda untuk sesuatu yang dapat mendatangkan keberuntungan kepada Anda. Allah SWT mengatakan demi waktu asar manusia itu rugi. Siapa yang tak rugi? Mereka yang selalu meningkatkan imannya, menjaga imannya, kemudian mengimplementasikan iman yang beramal saleh, dan mereka yang selalu bertausiah kepada kebenaran, berdakwah kepada kebenaran. Dakwah adalah tanggung jawab kita. Dakwah tausiah adalah bukan dakwah. Kita diperintahkan Allah SWT untuk bertausiah bil haq, bis sabri, dan bil marhamah. Bertausiah dengan kebenaran, dengan kesabaran, dan dengan kasih sayang. Kalau saya suara keras ini bukan karena marah, tapi karena supaya terdengar, ya. Karena hari ini banyak orang Jumat, tapi ke Jumat hanya untuk sholat. Ketika khutbah dia ngantuk, makanya saya harus keraskan suara saya biar nanti orang-orang yang ngantuk tidak ngantuk. Oleh karena itu, untuk
menjadi tidak rugi adalah tingkatkan iman, amal soleh, berdakwah terus, dan berdakwah dengan kesabaran dan kasih sayang. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi umat yang beruntung, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi umat yang dapat melaksanakan tugas dakwah kita. Insyaallah kita menjadi umat yang berbahagia nanti di akhirat di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan selalu kita petunjuk dan hidayah serta kekuatan untuk terus melakukan usaha-usaha untuk menegakkan dakwah, menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ibadallah, innahum tawassaluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.